Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Najib Masaki Fathola dengan NIM akhir 2017 dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2023. Kali ini saya akan menjelaskan tentang hasil percobaan yang saya telah buat pada software MATLAB. Yang pertama itu ada percobaan motor DC yang dimana motor DC ini menggunakan banyak sekali parameter yang akan digunakan pada blok Simulink. Untuk parameternya sendiri di sini ada kecepatan, ada parameter J yaitu dengan nilai 0,01 atau momen inersia rotor dengan satuan kilogram per meter kubik. Yang kedua itu ada B 0,01 koefisien gesekan viskos dan satuan Newton meter per second, Newton meter second. Yang ketiga ada KE dengan nilai 0,01 yaitu konstanta gaya gerak balik dengan satuan volt per rad per second. Yang ketiga itu ada KT dengan satuan dengan nilai 0,01 yaitu konstanta torsi motor dengan satuan Newton meter per ampere. Yang kelima itu ada R atau hambatan dengan nilainya 1, satuannya ohm. Yang keenam ada alat induktansi dengan nilai 0,05 dengan satuan Henry. Oke, di sini saya akan udah membuat program satuan parameternya. Kemudian pada blok Simulink-nya sini ini yang sudah jadi satu. Nah, sebelum blok ini jadi semua, ada blok yang di subsistem atau yang dibuat untuk menjadi satu blok sendiri, yang di dalamnya itu ada program blok diagram yang lain. Kita coba lihat. Nah, ini merupakan salah satu parameter yang digunakan pada simulasi motor DC tersebut yang saya udah jelaskan di program ini. Merujuk pada blok diagramnya ada R, ada KE, ada induktansi. Ini menggunakan ada tambahannya yaitu integrator. Ada integratornya juga dengan input volt dengan output kecepatan itu. Jadi jika dimasukkan daya atau volt daya, nah itu keluarnya itu merupakan kecepatan motor tersebut. Nah, jadi ini dari satu blok, yang ini juga sama di blok yang sama, subsistem. Ini nanti bisa keluaran dua output yaitu input dan inputan dan output pada diagram yang nanti muncul setelah di run. Kita menggunakan transfer function dengan nilai 44S tambah 44 per S plus 0,01. Yang kedua 160.000 S atau second tambah 5,6E6 per S ditambah 1035. Ini merupakan subsistem yang kedua, yaitu dengan parameter yang sama. Nah, ini bukan pembeda karena kita menggunakan keluaran grafik yang berbeda, yaitu ada input dan ada output. Setelah kita run, untuk simulasinya kita akan run di program terlebih dahulu untuk bisa muncul pada grafiknya. Setelah kita run, kita akan klik pada scope atau untuk menampilkan grafik. Nah, grafik di sini yang dimana
yang dimana ada dua sinyal, yaitu warna biru dan warna kuning. Nah, warna kuning memiliki karakteristik transient order 2 dengan adanya overshoot sebelum akhirnya berusaha mencapai keadaan untuk set point. Pada awalnya motor merespon masukan dengan cepat, kemudian melampaui nilai referensi sekitar 5-10%, terlihat dari puncak kurva yang melebihi garis biru. Setelah itu terjadi penurunan atau undershoot sebelum akhirnya keluaran motor berangsur stabil mendekati nilai set point. Jadi dalam grafik itu ada dua gelombang. Yang pertama itu ada sinyal input atau sinyal masukan yang berwarna biru. Yang kedua itu ada sinyal berwarna kuning, itu sinyal output. Nah, fenomena ini menunjukkan bahwa sistem motor DC dengan parameter yang didefinisikan sebelumnya, yaitu ada J, B, KE, KT, R, dan L, memiliki sifat yang dinamis yang dipengaruhi oleh inersia rotor dan integrasi listrik. Adanya overshoot menandakan sistem cukup responsif tetapi belum sepenuhnya stabil. Perilaku osilasi kecil yang terjadi sebelum stabil menandakan adanya damping rasio yang kurang besar. Dengan kata lain, sistem masih menyisakan oscillatory behavior sebelum mencapai stabilitas. Oke, setelah motor DC-nya udah tertampil di sini, kita akan lanjut untuk tugas yang kedua, itu ada mesh damper. Ada diagram blok yang ada programnya juga. Oke, kali ini saya akan melanjutkan pada percobaan simulasi yang kedua, yaitu pada mesh spring damper. Sebelum ke simulink blocknya, kita terlebih dahulu membuat program yang untuk bisa membaca parameter yang akan digunakan pada blok diagram blok simulingnya. Oke, kita akan ke simulingnya terlebih dahulu untuk melihat apa yang untuk simulingnya ini yang saya sudah membuat persamaannya di programnya. Maka dari itu di sini kita tinggal memasukkan, ada itu inputnya ada sinyal step, itu ada gain atau K. Gainnya itu K-nya itu bernilai 40.000 dengan ada operasi penjumlahan plus minus minus, ada 1/M atau 1/25. Ini ada integrator, dari integrator sini ada B yang nilainya 150, ini ada 40.000, integrator lagi per S. Ini ada input A, input B, ini ada sinyal, ini ada outputnya itu berupa grafik, untuk penilaian grafik. Kita akan run terlebih dahulu pada programnya. Dalam programnya itu ada M, yaitu massa yang digunakan itu 25 kg. Yang kedua itu ada B, yaitu koefisien redaman,
Newton per meter NS itu dengan nilai 150. Ada K itu konstansa pegas dan per meter dengan nilainya 40.000. Input step atau besar gaya input itu dengan nilai 40.000. Nah, ini ada program itu untuk memanggil si file simulingnya agar program ini bisa tertampil pada di blok simulingnya. Nanti kita akan run terlebih dahulu. Begitu kita akan menuju ke ini. Apakah udah ini setelah kita run udah muncul Nah, ini setelah kita run pada program ini muncul pada ada muncul di program. Apakah ada di layar? Oke, bisa muncul pada layar. Ini ada sebuah hasil dengan kata lain hasil dari grafik yang sudah kita run pada program Mass Spring Damper atau redaman. Nah, di sini menunjukkan yang pertama itu adalah berosilasi terlebih dahulu. Dia sudah stabil di waktu pertama itu 1, dia berada di puncak dinilai 1,7, kemudian turun lagi ke bawah di 0,41 kayak 41, terus naik lagi ke 1,5, turun lagi ke 0,7, 0,65, naik lagi di angka 1,26 sampai 1,2, kemudian turun lagi di angka 0,77, naik lagi di angka 1,18, turun lagi di angka 0,8, naik lagi di angka 1,1, turun lagi di angka sampai hingga posisinya stabil pada hingga posisinya stabil di waktu ketiga, waktu 2, ini di waktu berapa ini? Di waktu 2,6 dia stabil di angka 1 sampai seterusnya. Dia kan berosilasi terlebih dahulu, naik turun, akhirnya stabil di angka di waktu di 2,6 detik. Nah, selanjutnya kita akan ke simulink blocknya. Pada simulink block tersebut kita udah masukkan semua parameter yang ada di program untuk masukkan ke blok simulinknya. Ini ada 40.000 per 25, ada menggunakan transfer function 40.000 per 25 second kuadrat plus 50 per 150 per 40.000. Ada dua output dengan sinyal berupa nilai inputan sinyal step.
1,25, ini 1 per M. Ada integrator juga, ada 40.000, ada 90.000. Merupakan contoh blok Simulink dari mass spring damper yang kena gitaran. Apakah grafiknya sama yang pada ada program? Kita coba lihat. Sama. Dia stabil di angka 2,6. Saya akan perlihatkan. Nah, ini contoh simulasi dari blok diagram spring damper. Ini sama yang kayak di program, karena bloknya itu kita memanggil program dari kita memanggil program untuk ke operator ke blok. Jadi hasil dari grafik itu sama sampai stabil di angka 2,6 di waktu 2,6 detik sampai seterusnya stabil ke 1 poin dengan nilai 1. Kita lanjut di yaitu pada percobaan ketiga, yaitu water tanki level, yang dimana ini merupakan ada programnya. Sini ada parameter yang digunakan di percobaan yaitu parameter water tank program, yaitu ada KV itu dengan nilai 0,01, koefisien katup satuan meter per kubik second per rat. Yang kedua itu ada A, itu luas dengan nilai 0,8, luas penampang tangki satuan second per meter kuadrat. Itu ada R, yaitu hambatan dengan nilai 0,25, yaitu resistansi aliran keluar satuan yaitu meter kuadrat. Itu ada KD, derivatif koefisien, itu A, dan KE itu satuan volt per meter, yaitu 200, dan KA itu amplification dan nilai 2, dengan nilai N itu gaya dengan nilai 100. Kita akan tekan terlebih dahulu programnya. Akan menuju ke Simulink. Ini merupakan Simulinknya. Ini kita menggunakan konstanta inputan konstanta nilai 0,03. Ada operasi penjumlahan yaitu plus minus. Itu pertama ada controller, yang dimana dalam ini saya akan membuat suatu controller untuk mengukur tangki. Nah, di sini ada KE, KA, sini ada nilai 1,33. Ada penjumlahan plus 15, ada integratornya juga atau per S yang ada nilainya dan inputan 1. Nah, ini merupakan suatu controller untuk mengukur tangki menggunakan nilai konstan 0,03. Nah, dalam motor tangki tersebut ada sebuah parameter yang saya buat pada Simulink ini, itu ada 1 KV, ini ada plus minusnya, ada hambatannya itu R, juga ada A di sini yaitu luas penampang tangki dan satuan second per meter kuadrat. Dan akhirnya itu ada derivatifnya. Ini merupakan sebuah tangki dengan parameter yang setelah saya buat. Di sini ini dengan inputan nilai sinyal inputan nilai 0,03, terus controller, ada water tank, ini ada grafik tebak gitaran.
saya akan tunjukkan grafiknya. Nah, ini merupakan contoh hasil dari simulasi yang ada pada mengontrol water tank menggunakan controller. Nah, di sini dari 0 langsung menuju ke nilai setpoint itu 0,6 ini kita setting. Jadi kita perlahan naik sampai di waktu yang kelima atau 5 detik ini dia akan mulai stabil. Ini merupakan contoh simulasi pada mengukur water tangki yang semua itu dari mengisi air dalam tangki. Yang pertama itu 0, kemudian naik 0,1, 0,2. Ini di waktu menit ke-1 dia udah mencapai 0,28, kemudian di waktu kedua dia mencapai di waktu 0,48, terus di waktu yang ketiga dia mencapai nilai 0,56, terus di waktu yang keempat ya hampir mendekati set point itu di 0,59. Kemudian di waktu yang kelima dia akan stabil sampai seterusnya. Ini merupakan contoh simulasi yang tepat untuk mengetahui hasil yang kita uji coba pada simulasi Simulink. Nah, grafik menunjukkan respon transien dan keadaan subpoint dari sistem. Dari kurva yang grafik yang terlihat, current sistem awalnya berada pada level 0, kemudian meningkat secara bertahap mengikuti karakteristik respon orde pertama hingga mencapai nilai setpoint di sekitar waktu 0, set point di sekitar 5 detik di waktu kelima, dan akhirnya stabil pada level tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa sistem mampu mencapai keadaan set point tanpa mengalami osilasi berlebihan atau ketidakstabilan. Namun dapat dilihat pada bahwa level stabilitas yang tercapai lebih tinggi dari nilai set point yang diberikan, yaitu 0,3, yaitu hampir 2 kali lipatnya. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pengendali yang digunakan belum optimal karena menghasilkan stabilitas yang error positif. Dengan kata lain, sistem memang stabil tapi tidak akurat dalam mengikuti referensi yang telah ditentukan. Gitu. Nah, ini tunjukkan pada ini merupakan contoh pengendali tangki yang untuk simulasi di Simulink. Saya akan menambahkan grafik atau memiliki grafik pada simulasi motor DC yang belum saya tunjukkan karena ada kesalahan teknis. Izin untuk menampilkan hasil grafik dari simulasi pertama itu motor DC.
Ini merupakan salah satu simulasi yang pertama. Saya akan langsung contohkan kepada hasil grafiknya saja, karena penjelasan sudah di awal. Ini parameter yang digunakan, ada tekan run. Nah, ini merupakan salah satu hasil dari simulasi motor DC yang dimana garis berwarna biru itu merupakan sinyal input, dan garis yang kuning ada yang kedua itu merupakan output. Nah, dari grafik terlihat bahwa respon motor kuning memiliki karakteristik transient order 2, dia menggunakan dua input dan ada input ada output karena disebutnya order 2. Dengan adanya overshoot sebelum akhirnya berusaha mencapai keadaan set point, pada awal motor merespon masukan dengan cepat, kemudian melampaui nilai referensi sekitar 5-10%. Nah, itu terjadinya undershoot, kemudian motor beralur stabil. Ini sinyal biru itu sinyal input masukan. Ini sinyal kuning dari sinyal outputnya dari sinyal ini, jadi dari set point itu di angka 0,3132. yang ini inputnya, stabilnya di waktu pertama saya akan naik sedikit, akhirnya tuh berujung stabil. Nah, ini yang nilai outputnya, keluarannya itu dari 0 akan ada overshoot sedikit, akhirnya itu dia undershoot di nilai 0,97 tujuan. Mungkin sekian video penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.